Peristiwa Rengas Dengklok merupakan salah satu peristiwa yang membekas di sepanjang sejarah Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok ini adalah peristiwa penculikan terhadap Soekarno dan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Terjadinya peristiwa Rengas Dengklok dimulai ketika Indonesia tengah dijajah oleh Jepang karena ambisi negara Jepang yang ingin membangun Imperium Asia Timur Raya pada masa Perang Dunia Kedua. Dari peristiwa ini, Jepang mengalami kekalahan yang ternyata memberikan dampak besar pada Indonesia. Sejak saat itu pun, ketegangan mulai muncul antara golongan tua dan golongan muda. Golongan tua dan golongan muda memiliki perbedaan pendapat terkait kapan waktu yang tepat untuk mengumumkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pemerintah Jepang yang dengan tegas melarang penduduk Indonesia untuk mendengarkan radio luar negeri menjadi salah satu penyebab terhambatnya pengumuman proklamasi. Namun, berkat keuletan dari para pemuda Indonesia, terutama yang bekerja di kantor berita Jepang, berita menyerahnya Jepang tanpa syarat ke sekutu pun sampai di Indonesia. Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang melalui radio gelap pun lantas mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Namun, Soekarno-Hatta menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, Badan Buatan Jepang. Karena merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, para golongan muda pun lantas menculik Soekarno-Hatta menuju Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka berdua dari pengaruh Jepang. Kronologi terjadinya Rengas Dengklok dimulai tanggal 15 Agustus oleh golongan muda yang mengadakan rapat di Pegangsaan Timur, Jakarta, terkait kapan pengumuman proklamasi kemerdekaan Indonesia sebaiknya dilakukan. Rapat yang dipimpin oleh Hairul Saleh ini kemudian menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah keputusan dari rakyat Indonesia, bukan oleh Jepang. Malamnya, para golongan muda mengutus Wikana dan Darwis untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Jika Soekarno-Hatta menolak, maka akan terjadi sebuah pergolakan besar. Namun, permintaan Wikana dan Darwis ditolak oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno tidak bisa melepas tanggung jawabnya sebagai ketua PPKI, sehingga ia harus berunding terlebih dulu dengan badan buatan Jepang itu. Karena menerima penolakan dari Soekarno dan Hatta, Wikana dan Darwis lantas kembali dan mengadakan rapat yang digelar di Jalan Cikini 71, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh para tokoh golongan muda lainnya. Mereka pun memutuskan untuk membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok guna menjauhkan mereka dari pengaruh orang-orang Jepang. Tokoh-tokoh yang terlibat pada peristiwa Rengas Dengklok ini dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan tua dan golongan muda. Tokoh-tokoh yang disebut sebagai golongan tua adalah Soekarno dan Muhammad Hatta, para anggota dan pengurus BPUPKI dan PPKI masa itu. Sedangkan golongan muda ada Soekarni, Hairul Saleh, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sodan Kosinggi, Wikana, Sayuti Melik, Sudiro, BM Diah, Johar Nur, Kusnandar, Subadyo, Subianto, Margono, Adam Malik, dan Armansyah. Hasil dari peristiwa ini, setelah Soekarno dan Hatta diculik Rengas Dengklok, mereka pun di hadapan Sodan Kosinggi memutuskan untuk bersedia mengadakan proklamasi setelah mereka kembali ke Jakarta. Golongan tua dan muda pun menyepakati keputusan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilakukan di Jakarta. Maka hasil dari terjadinya peristiwa Rengas Dengklok ini adalah proklamasi kemerdekaan yang diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan selambat-lambatnya akan dilaksanakan pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat.